Nama, siapa nama? Ya, perkenalkan nama saya Yudit Rizwandi Pebaja. Yudit Rizwandi Pebaja. Kriswandi. Rizwandi. Iya, Rizwandi Pebaja. Iya. Apa itu? Itu adalah sejenis makanan ringan. Saya juga tidak tahu, Pak. Jumpa lagi bersama Ritson Banyonyo. Senang sekali bisa menemui semua sahabat disabilitas kalian. Doa saya, kita selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Bersyukur hari ini pada tayangan kita, Elsafan atau Ritson Banyonyo telah kehadiran satu tamu spesial di studio. Kita sapa saja ya. Halo bro. Halo. Santai bro, santai. Jangan tegang. Gitu ya. Kita tidak pakai masker karena satu gedung ya. Iya. Ya bro ya. Iya, Pak. Ya. Kalau narasumber dari luar wajib menggunakan Masker. masker. Baik. Nama, siapa nama? Ya, perkenalkan nama saya Yudit Rizwandi Pebaja. Yudit Rizwandi Pebaja. Kriswandi. Rizwandi. Iya, Rizwandi Pebaja. Iya. Apa itu? Itu adalah sejenis makanan ringan. Saya juga tidak tahu, Pak. Itu marga atau apa? Yang makanya sih Pebaja. Marganya si Pebaja. Iya. Oh, dapat isi sekarang ya. Asal dari mana bro? Asal dari Sanginora, Sulawesi Tengah. Sanginora itu apa? Sanginora ini kampung. Kampung Sanginora. Oh, nama kampung. Iya. Dari Kabupaten Kabupaten Poso Pesisir, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Wow, luar biasa. Sudah berapa lama bergabung di Yayasan Elsafan? Saya bergabung di Yayasan Elsafan ini dari... Bisa suaranya lebih kencang? Saya bergabung dari Yayasan Elsafan ini berawal dari bulan Februari 2020. 2020 ya? Iya. Berarti baru 8 bulan? 8 bulan. 10 bulan? 10. Ya, sekarang bulan Desember kita ngomong ini ya? Iya. Ya. Sebelum datang ke Elsafan, di kampung apa yang dikerjakan? Pekerjaan kalau di kampung tuh bertani. Apa? Pertanian apa? Bisa juga bertani, menanam padi. Oh, padi ladang. Iya, Padi ladang. Terus? Kedelai. Sama... Kedelai? Iya, Iya. Kedelai ya? Iya, sama Oke. coklat. Kakao, coklat. Iya, coklat. Ya. Lahan sendiri atau punya orang tua? Punya orang tua sih. Ya, punya orang tua sih ya. Iya. Luas berapa? Tidak ingat? Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Itu kalau padi, kedelai, kakao atau coklat itu berapa bulan sekali dipanen? Kalau di sana sih panennya itu ada musimnya. Misalnya kayak bulan-bulan 4. Bulan April. Iya, bulan April. Itu musim panen apa? Musim panen coklat. Panen coklat atau kakao ya? Iya. Oke. Jadi pas musim panennya itu rakyat yang di kampung itu Masyarakat yang di kampung? yang di kampung itu mengadakan acara kayak acaranya adat Pamona kan, adat Poso, Padungku kayak gitu. Oh, Panen panen coklat itu iya. ada acara pesta? Ada pesta. Panen coklat? Iya, pesta. Yang jadi dinamakan pesta buah-buahan. Oh, pesta buah-buahan. Iya. Dirayakan ya? Iya, dirayakan Wah, itu sudah berjalan bertahun-tahun. sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan kan. Oh, sebagai ungkapan syukur Iya. kepada Tuhan. Ya. Dan bro, berapa bersaudara? Anak keberapa? Saya anak pertama Dari? dari dua adik dua.
Oh, adikmu 2. Tapi beda papa. Oh, beda ayah. Iya, beda ayah. Beda papa, beda ayah. Oke. Berarti bertiga, laki-laki semua. Laki-laki semua. Oke. Tetapi Bro Yudit atau Wawan ini berbeda ayah dengan 2 adik laki-lakinya. Iya. Oke, no problem ya. Iya, Pak. Tapi saling baku sayang. Saling Baku sayang. Siapa Saling. nama adiknya? Yang adik terakhir namanya Daniel Towanga. Daniel Towanga. Yang di tengah? Christian Towanga. Christian Towanga. Towanga. Iya. Oke, baik. Cita-citanya sebelum ke El Safan apa sebenarnya, Bro? Cita saya sih lalu kerja-kerja kayak kantoran gitu. Oh, pengen jadi pekerja di kantoran. Iya. Kantor apa? Karena saya kan belajar pas sekolah masuk jurusan IPS, pengen masuk kayak akuntansi gitu. Oh, waktu SMA jurusan IPS. Iya. A3. IPS ya, IPS itu A3 ya. Oke, kemudian mengapa tidak merealisasikannya? Itu faktor ekonomi juga sih. Oh, faktor ekonomi. Iya. Oh, tidak bisa lanjut studi. Iya. Tapi lulus SMA. Lulus, Pak. Oh, maksudnya pengen kuliah. Pengen. Pengen kuliah. Oke. Tapi belum ada kesempatan ya. Iya. Ya, mudah-mudahan satu waktu ada peluang dan kesempatan cita-cita bisa tercapai. Betul ya? Iya. Ya, dan pasti selalu ada Ada jalan. Ada jalan. Oke. Dan akhirnya sebelum ke Jakarta, ya, kemudian sebelum tiba di Yayasan Al Safan, apa yang dipikirkan? Waktu ada tawaran Pas tawaran mau kemari ke Jakarta. ke Jakarta, ke Al Safan. Yang saya pikirkan pertama itu karena sudah bosan sih di kampung karena kerjanya cuma pergi terus ke kebun. Pengen cari pengalaman yang lain. Oh, Mau kayak ke kota-kota supaya pemikiran itu tidak seperti orang-orang kampungan sih. jadi mereka di kampung itu kampungan. Tidak sih, tapi Oh, tidak juga. iya tidak juga. Oke, tapi ingin menambah pengalaman baru. Iya, Pengalaman baru. Ya. Kemudian dari kampung ke mana? Ke Kota Poso atau ke Kota Palu? Baru ke Jakarta atau langsung dari kampung ke Jakarta? Dari kampung langsung ke Palu, Oke. terus nginap semalam, baru paginya ke Jakarta. Wah, apa? Naik perahu, naik kapal laut? Pesawat sih. Oh, naik pesawat. Pesawat. Bagaimana pengalaman naik pesawat? Pengalaman naik pesawat itu kan karena saya masih baru pertama kan naik pesawat, jadi rasa takut pasti ada. Takut. Ya, waktu di airport atau di bandara kan lihat pesawatnya. Iya. Ya, pertama kali lihat pesawat apa yang dalam perasaannya? Perasaan saya pas waktu Melihat pesawatnya dulu? Pesawat itu kayak senang-senang lain sih. Tapi senangnya ada takutnya juga sih. Oh, senang-senang lain, ada senang, ada takutnya. Iya. Kemudian check in, Check in dan masuk pesawat. dan masuk pesawat. Waktu naik tangga pesawat, apa yang terjadi? Kaget sih lihatnya pas naik tangga pesawat itu. Hehe. Karena Kaget. baru pertama kan, terus lihat cara-cara orang yang masuk pesawat itu harus menentukan tempat duduk kayak gitu, harus mencari tempat duduknya yang sama. Oh. Seperti nomor-nomor yang sudah di Nomor kursi. Iya, nomor kursi. Ya. Dan Bro Wawan bisa sendiri. Puji Tuhan bisa. Oke. Ketika tinggal landas take off, pramugari bilang kita semua akan segera berangkat terbang, take off. Pesawat bergerak. Apa yang ada dalam pikiran? Dalam pikiranku semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke, waktu selama di udara tidak ada terjadi turbulence atau pesawat goyang begitu? Ada sih sedikit kayak guncangan gitu.
pas melewati awan gelap. Awan gelap ya? Iya. Oke. Waktu goncang-goncang begitu, apa yang dirasakan? Jadi pas terjadi gonjang-gonjang kayak gitu, saya pegangan. Jadi kayak suar dingin gitu, Pak. Suar dingin. Keringat dingin. Iya, Keringat dingin. Suar itu keringat. Iya. Oke, terus? Takut. Takut. Tinggal tutup-tutup mata, sudah merasakan. Oke. Kemudian akhirnya pramugari bilang, beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Itu ketika dari atas sudah bisa lihat kota Jakarta, apa yang dirasakan? Pas saya rasakan pada saat itu senang karena sudah melihat pusat kota yang kita biasa lihat-lihat di TV, tapi sekarang sudah bisa dilihat secara langsung. Jadi kayak senang sekali. Senang sekali. Iya. Jangan grogi bro. Ya. Santai. Oke, dijemput dan akhirnya tiba di yayasan. Gitu ya? Iya. Ya. Pertama kali melihat anak-anak tunanetra El Safwan, apa yang dipikirkan? Pertama kali saya melihat anak-anak yang ada di Yayasan El Safwan ini kayak gimana ya? Pada saat itu saya bingung mau ngajak bicaranya atau mau ngajak ngobrol, tidak tahu kayak gimana caranya. Wih, tidak tahu caranya. Iya. Terus apa yang dilakukan? Terus saya pergi diantar ke kamar. Oke. Ketemu sama pendamping yang memang sudah lama di sini. Jadi Di saya, yayasan. Iya, saya bertanya-tanya. Oh. Gimana caranya berbicara pada anak tunanetra seperti ini? Oke. Ya. Dan akhirnya ngobrol lah ya. Iya, ngobrol. Oke. Di El Safwan tugasnya sebagai apa? Tugas saya di Yayasan El Safwan ini sebagai kepala logistik. Kepala logistik. Tanggung jawab bulan ya. Logistik dan seterusnya. Stok cukup? Stok puji Tuhan cukup, Pak. Cukup ya? Iya. Sembako cukup ya? Sembako cukup. Kebutuhan harian lainnya, mandi, kebersihan cukup ya? Ya, cukup, Pak. Luar biasa ya. Apa suka dukanya mengelola gudang logistik El Safwan? Kalau dukanya itu sih karena banyaknya tikus. Biasanya teman-teman. Tapi bisa diatasi ya? Bisa diatasi ya? Pak. Ya, oke. Sukanya apa? Kalau sukanya itu pada saat kita membuat kayak sembako dan maksudnya bikin paket. iya, membuat Bikin paket sembako. sembako. Dan kita membagikan kepada karyawan-karyawan yang ada di Yayasan El Safwan ini. Oke. Juga kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Masyarakat yang membutuhkan. Itu dilakukan kalau kebutuhan memang over atau berlebihan. Iya, kalau berlebihan. Dibagikan. Kalau berlebihan kita membuat paket sembako. Tapi kalau masih stok terbatas, paket stop. iya paket stok Karena untuk kebutuhan panti juga. panti diutamakan ya. Iya. Luar biasa. Wow, keren. Nah, Bro Wawan, senang ngobrol dengan Anda hari ini. Ya, kita hari ini, sahabat disabilitas, akan bicara satu topik ringan yang Bro Wawan tadi sudah sampaikan ya. Iya, Pak. Pertama kali datang, bingung bagaimana cara berkomunikasi, dan orang pasti kalau beradaptasi dan masuk kepada satu kelompok dan komunitas tertentu, budaya etnis tertentu, dengan bahasanya tertentu, perilakunya tertentu, maka mereka harus beradaptasi. Kira-kira begitu ya? Ya, oleh karena itu kita harus mengerti teknik-teknik berkomunikasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara atau teknik berkomunikasi dengan tunanetra? Begitu, Bro? Iya.
Nah, selama 10 bulan ini, apa yang Bro Wawan sudah amati teknik berkomunikasi dengan tunanetra? Apakah ada catatan, Bro? Ada yang sudah dicatat kira-kira selama ini menemukan dalam 10 bulan ternyata teknik berkomunikasi dengan tunanetra itu seperti apa? Kalau Yang pertama ada? yang pertama itu teknik berbicara sama Tunanetra? seorang anak tunanetra itu Wawan gugup guys. Oke, Bro Wawan, tadi kan disampaikan ketemu tunanetra mengalami kesulitan, takut, khawatir. Bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Kan gitu ya, Bro ya? Iya. Iya, sementara kan yang kita tahu itu bahwa setiap kelompok, komunitas, budaya, tradisi, etnis itu punya gaya dan teknik berkomunikasinya sendiri-sendiri, gitu ya? iya Kalau kita bicara dengan orang Poso, beda dengan cara bicara dengan saudara kita di Pulau Jawa, betul ya? betul. Ya, Bro ya? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau dengan tunanetra yang selama 10 bulan ini Bro Wawan amati, sudah ada catatan atau pengamatan yang dilakukan oleh Wawan? Kalau menurut saya sih teknik berkomunikasi dengan tunanetra itu Ya. ada 4 cara. Oh, ini menurut versi Wawan ya? Iya, Ya. Artinya ini menurut pengalaman pengalaman selama 10 bulan di Panti Tunanetra yang sama. Al Safa. Wah, keren. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat disabilitas lainnya. Baik, yang pertama apa, Wawan? Yang pertama itu berbicara kepada anak tunanetra itu dengan suara yang jelas. Oh, berbicara kepada tunanetra dengan Suara yang jelas. suara yang jelas, intonasi suara yang jelas. Maksudnya apa? Maksudnya supaya jangan terlalu terburu-buru. Oke. Terus? Terus jangan sampai mereka kebingungan. Oh, tata bahasanya, gitu ya? Bahasanya, iya. Tata bahasa, intonasinya, gitu ya? Iya, Kemudian kalimat-kalimat yang diucapkan itu harus jelas. harus jelas. Harus jelas, ya. Kamu mau kemana? Harus jelas ya? Kamu mau kemana? Agama. Ya, ya, harus jelas. Kemudian apa? Ini agar mereka dapat mengerti apa yang kita maksud, gitu ya? Iya. Ya, oke. Ada yang mau ditambahkan lagi soal itu? Iya, nggak ada pas. Pas ya. Ya, yang kedua. Yang kedua itu tidak menggunakan bahasa umum. Oh, maksudnya? Amin. Kayak menggunakan bahasa umum seperti bahasa kita sehari-hari yang kita pakai di kampung. Oh, logat dialek. Logat. Oh. Jadi menggunakan bahasa umum. Mungkin maksudnya kalau berkomunikasi dengan mereka itu harus jelas. Iya. Ya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa umum itu misalnya kamu pergi itu pergi kemana? Iya. Betul ya? Iya, Pak. Ya. Ambil ini di mana? Gitu ya? Iya. Ya. Atau geser ke sana. Geser ke sana itu geser kemana? Betul ya? Betul. Itu umum. Hmm. Umum, ya. Kamu mau makan nggak? Nah itu. Makan apa? Makan kue atau makan? Ya, kuenya kue apa? Harus jelas. Ya kan? Iya, Pak. Ya. Makan kue tart atau kue bolu atau kue kelompeng. Kue kelompeng apa? Kue kelompeng. Gitu ya? Iya. Gitu. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa umum. Yang pertama tadi apa? Berbicara dengan suara jelas. Berbicara dengan suara yang jelas, tegas, jelas, supaya tunanetra itu bisa mengerti, karena mereka mengandalkan pendengaran. Ya. Apalagi kan kalau tunanetra ganda kan ada sedikit yang juga mengalami gangguan pendengaran ya. Iya. Ya, Bro Wawan mengalami gangguan pendengaran. Dikit. Iya, jujur. Oh dikit ya? Iya. Oh, ada gangguan. Kenapa? Jarang membersihkan telinga atau? Jarang. Oh jarang.
Yang kedua tadi apa? Yang kedua, tidak menggunakan bahasa umum. Tidak menggunakan bahasa umum, ya. Jadi jangan ke sini, ke sana, geser ini, geser itu, tidak boleh ya. Iya. Harus jelas, harus jelas. Naik kemana? Kan gitu ya? Iya. Ya, ke lantai 2, ke lantai 3, kan begitu? Iya. Ya, ke lantai 4. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga itu detail dan deskriptif. Oh, detail. Detail atau detail sama ya? Iya. Ya, atau deskriptif. Apa itu maksudnya? Kita kayak menjelaskan, misalnya menjelaskan seperti mereka menanyakan ini benda apa, kita Oke. harus menjelaskannya secara detail. Oh, bisa coba contoh misalnya. Ya. Ada tunanetra yang bertanya sesuatu kepada Bro Wawan. Contohnya apa? Kak, misalnya ini contohnya, Iya. misalnya mereka tanya, Kak mau tanya jalan ke toilet itu sebelah mana? Oh, Iya. nah, Bro Wawan jawabnya? Jadi saya itu menjawabnya seperti, Ade lurus aja belok kiri, terus mentok ke kanan. Oh, itu detail. Iya. Ya, jadi berkomunikasi dengan tunanetra itu harus tepat, gitu ya? Iya Pak. Ya, misalnya Wawan yang tunanetra misalnya ya? Iya Pak. Ya, Wawan, kamu tolong ambil sapu lidi di ruang guru di meja sebelah kanan dari pintu 3 langkah. Ah, itu detail. Itu detail. Ya. Jadi misalnya kamu punya alat tulis jatuh. Itu kamu maju 2 langkah ke depan baru menunduk. Ah, begitu kan? Begitu Pak. Ya, jangan situ. Salah. Bukan di situ. Ah, itu nggak bisa. Jadi anak tunanetranya kebingungan, Ya, kebingungan. Akhirnya emosi. yang disalahkan Tunanetra. tunanetra. Saya pernah punya pengalaman, Bro Wawan. Ya, waktu itu di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ya, kami jalan menuju terminal, jalan di pembatas jalan. Ya, jalan itu kan dibagi beberapa jalur. Ya, kami jalan di pembatas jalan. Ya, kemudian teman saya di depan, saya di belakang. Ya kan? Dia jalan, tapi dia tidak bilang kalau di depan dia itu ada lubang. Ya, dia jalan, dia melangkah toh. Dia tidak kasih tahu saya. Akhirnya saya jatuh, terjepitkan. Wah, sakit. Terus apa dia bilang? Kamu sih tidak lihat-lihat jalan. Itu tidak detail. Terus deskriptif ya, maksudnya harus memberi penjelasan yang lebih akurat. Iya. Akurat bahwa misalnya mau naik mobil, begitu ya? Ya, naik mobil harus dikasih tahu ini pintu depan, ini pintu tengah, atau ini pintu belakang, kan begitu? Iya. Ya, supaya dia tahu kalau pintu depan dibuka, nah dia tahu harus menghadap ke depan, betul ya? Betul, Pak. Duduknya harus deskriptif. Jadi bahasanya, kalimatnya, instruksinya benar-benar harus jelas. Misalnya kita ada dalam satu ruangan, ruangan ya. Iya Pak. Kemudian ada yang ceramah. Nah, kalau ceramah di gedung itu kan biasa pakai sound system. Nah, kebanyakan sound system itu ditaruh di kiri atau Di kanan. di kanan. Kalau dua-dua sound system di kiri dan di kanan ada, kemudian pakai alat mixer, itu balance. Artinya suara di tengah. Tapi kalau speaker cuma satu dan ada di kiri, pembicara di tengah, kalau kita tidak kasih tahu posisi pembicara ada di tengah, tunanetra akan menengok ke mana? Mereka kebingungan karena tidak mengetahui asal suaranya dari mana. Dia akan menengok ke sound system. Ya. Jadi harus deskriptif, ya. Makanya saya sering tanya narasumbernya di tengah apa di kiri, saya minta tangannya diunjukin, dan mereka bisa mengarahkan saya. Kira-kira begitu ya, Bro ya? Iya. Ya. Terus yang keempat apa? Yang keempat, mengandalkan suara. Andalkan suara.
Iya. Jadi tidak bisa cuma dikasih kode-kode gitu ya. Iya, Iya. Kode, main mata apalagi. Nggak bisa ya? nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Karena mereka kan nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Jadi jangan main mata. Iya, Tidak boleh pakai kode-kode gitu ya. Jadi harus mengandalkan mengandalkan suara. suara. Sehingga tunanetra dapat memahami apa yang diinginkan. Kira-kira begitu belum? Iya Pak. Ada tambahan apa lagi? Pas. Pas Pak. Pas. Senang di Alsafan belum? Puji Tuhan, senang sekali Pak. Kenapa? Karena di Elsafan ini berbeda. Berbeda apa? Berbeda. Maksudnya kalau di kampung kan kita yang pengetahuannya kita cuma seputaran itu terus. Seputaran kampung. Iya. Ya, kalau di Alsafan. Kalau di Elsafan ini kita bisa mempelajari sosial media, Oh. berkomputer, Oh. terus kalau ada yang pengen belajar nyetir mobil kayak gitu Pak. Difasilitasi. Iya, Oh. Dan Muhammad sekarang sedang belajar apa? saya belajar nyetir Pak. Menyetir apa? Nyetir mobil. Mobil. Bukan sepeda status ya. Oke. Kalau Muhammad ingin berterima kasih, mau berterima kasih sama siapa atas hidup ini? Yang pertama sih saya berterima kasihnya kepada Tuhan karena Tuhan masih boleh memberikan hari-hari hidup saya yang cukup bahagia Pak. Oh, gitu ya. Iya, Tapi ngomong-ngomong kalau saya lihat dari sini, itu muka kenapa itu? jerawatan ini. Kenapa muka jerawatan? Iya. Kenapa? Faktor lingkungan. Maksudnya faktor lingkungan apa? Ya mungkin dari sayanya sih nggak memakai produk-produk yang Produk apa? Produk kecantikan. produk-produk yang dijual. Atau karena lagi jatuh cinta? Hah? Lagi jatuh cinta? Lagi jatuh cinta tidak Pak? Ya? Sudah punya pacar belum? Saya sih sudah punya pacar. Sudah? Sudah. Oh, di kampung atau di yayasan? Kebetulan ada di yayasan ini. Oh, ada. Namanya? Melin Tenggeli. Orang mana itu? Orang Tangkura. Tangkura atau tengkurap. Oh, oke. Sudah berapa lama saling kenal? Sudah 7 bulan. 7 bulan. Iya. Apa yang membuat si Melin Tenggeli ini suka sama bro? Mungkin karena sifat humorisku. Oh, humoris ya? Iya. Oh, humoris. Luar biasa ya, Elsafan ya mempertemukan begitu banyak orang ya. Ya, jaga diri ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira akan sampai di pelaminan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semoga ya. Iya, semoga. Tuhan berkenan gitu ya. Ya? Iya. Oke. Baik. Bro Wawan, siapa tokoh disabilitas yang dikagumi di dunia ini atau di Indonesia? Adakah? Kalau toko yang saya kagumi Pak, Iya. sejauh ini saya nggak ada Pak. Karena saya jarang Jarang ya? jarang Pak. Oh iya. Tapi tahu disabilitas itu apa? Tahu? Disabilitas, tahu? Tahu Pak. Tahu ya? Iya, Pak. Apa itu disabilitas? Singkat saja. Disabilitas itu apa? Disabilitas itu seperti Orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang apa? yang tidak bisa berjalan, Tidak bisa berjalan. Terus? yang memiliki keunggulan, Keunggulan. Terus? terus memiliki apa lagi?
tunanetra, Iya, tunanetra. tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunaganda, dan lain-lain. Iya. Wawan yang mana? tunagrahita, Ada Pak. Baik. Saya dengar bisa nyanyi. Wawan. Fals, Pak Suara. Falas ya? Iya. Falas. Oke, baik. Kira-kira Wawan ingin memberi sesuatu kepada teman-teman generasi muda di kampung kah, di Sulawesi Tengah kah, atau di Indonesia? Apa yang ingin disampaikan? Ya, saya mau sampaikan buat teman-teman semua, dari saya sih cuma mau bilang, karena kita kan masih muda, jadi gunakanlah kesempatan masa muda kita ini dengan seperti bekerja, sekolah setinggi-tingginya, supaya kita bisa mencapai cita-cita kita atau cita-cita yang kita impiankan. Terima kasih. Keren itu. Keren. Oke. Bisa kasih tahu teman-teman di kampung, nama kampung tadi apa? Kampung Sangginora. Sangginora, Poso Pesisir, gitu ya? Iya, Poso Pesisir. Kabupaten Poso, dan lain-lain. Bilang subscribe dong channel ini. Ya, untuk teman-teman saya yang ada di kampung, jangan lupa mampir ke channel YouTube Ritson Manyonyo, dan ya, kalau sudah nonton jangan lupa subscribe dan share, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Ya, dibunyikan lonceng ya? Iya. Bukan tombolnya ya? Iya. Iya. Beri komentar juga ya? Iya. Luar biasa. Terima kasih Wawan. Dengan segala keberadaanmu, kau hebat. Kiranya segala cita-cita dari pihakmu bisa tercapai ya. Oke ya? Iya. Mau sampai kapan di Al-Safan? Kalau itu nggak tahu sih Pak, Oh, nggak tahu. jalannya aja. Jalani saja ya. Kalau kapan Tuhan kasih kesempatan di sini, dijalani ya. Iya Pak. Baik. Sahabat disabilitas, itu perbincangan kita. Kiranya video ini bisa memberi inspirasi, penguatan, dan juga motivasi. Kira-kira begitu? Begitu ya? Dengan segala kepolosan dan ketulusannya, Bro Wawan berkarya untuk menjadi mata bagi generasi tunanetra ya. Terima kasih Wawan ya. Iya Pak. Ya, untuk bisa kita bermanfaat bagi banyak orang, maka baiklah kita melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya agar video-video kami Anda yang mendapatkannya terlebih dahulu. Dan dengan demikian maka channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sambil mengingat pesan ibu kita, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Wow, rata rasa kita sudah di akhir pertemuan bro. Iya Pak. Senang? Senang Pak. Senang di Al-Safan ya? Senang Pak. Senang ada di channel ini. Senang sekali. Saya Ritson Manyonyo. Saya Yudit Pebaja. Yudit Pebaja. Iya. Tadi kok 3 kata, sekarang kenapa jadi 2? Yudit, maksudnya singkatannya lah. Oh, singkatan. Yudit Pebaja. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Salam sehat.